Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4656 Orang Aneh. Kedai ini dibuka oleh pendekar pedang Liangzu dari Villa Feng Shui. Harga rumah di Star City terlalu mahal, jadi pemilik kedai hanya bisa mengambil tempat kedua dan membukanya di gang gelap. Selama orang-orang di kedai ini adalah pendekar pedang dari Liangzu, Villa Feng Shui, atau pelanggan yang dikenal seperti Leng Xingguang. Tentu saja, ada tipe orang ketiga, yaitu mereka yang tidak ahli dalam hal itu. Mereka hanya ingin mencari sudut terpencil dan menunggu waktu, lalu mereka akan bangun dan pergi. Leng Xingguang pergi untuk membayar. Pemilik kedai jelas mengenal Leng Xingguang dan menolak. Dia hanya mengatakan bahwa Leng Xingguang harus bekerja keras dalam kompetisi seni bela diri untuk memenangkan tempat di Villa Feng Shui. Tetapi Leng Xingguang jelas bukan tipe orang yang tidak membayar minuman. Dia harus membiarkan pemilik kedai melunasi tagihannya. Pemilik kedai keras kepala, tetapi dia hanya bisa melunasi tagihan dengan patuh. Hasilnya tagihan terakhir mengejutkan Lin Bai dan Leng Xingguang. Lin Bai dan Leng Xingguang menghabiskan waktu sehari semalam di bar. Toples anggur itu kosong dan penuh, penuh dan kosong. Meskipun, anggur Tiyi, tidak mahal, tetapi tidak tahan melihat Lin Bai dan Leng Xingguang datang satu demi satu. Untungnya, pemilik bar menyiapkan banyak anggur yang enak untuk perjamuan bulan jahat. Kalau tidak, mereka pasti sudah diminum oleh Lin Bai dan Leng Xingguang. 70.000 batu bulan. Lin Bai dan Leng Xingguang berjalan keluar bar dengan wajah muram dan saling memandang dengan senyum malu. Artinya, peredaran uang ditentukan oleh bulan. Jika Anda menukar 70.000 batu bulan dengan manik-manik ajaib, itu setara dengan 200.000 manik-manik ajaib. Ini bukan jumlah yang kecil. Sekali makan, benar-benar memakan 200.000 manik-manik ajaib. Hati Lin Bai sakit ketika dia memikirkannya. Untungnya, Leng Xingguang sangat berharga. Itu hanya 70.000 batu bulan, dan dia masih bisa mendapatkannya. Namun, Lin Bai juga dapat melihat bahwa Leng Xingguang sangat pelit, dan 70.000 batu bulan membuat wajahnya sakit. Lin Bai mendesah dalam hatinya. Tampaknya jika dia ingin mencari Leng Xingguang untuk minum di masa depan, dia harus menyiapkan uang terlebih dahulu. Jika tidak, jika dia ingin Leng Xingguang membayar lagi, dia akan kehilangan keluarganya. Mereka berjalan keluar dari bar berdampingan dan mengikuti jalan tempat kedelapan orang itu pergi. Di sebuah restoran mewah di kejauhan, nona muda dari Villa Feng Shui melihat Leng Xingguang keluar dan segera datang. Minum terlalu banyak. Angin yang datang dari semua jenis orang penuh dengan kesedihan karena cahaya bintang yang dingin, yang menambah 3 poin kesedihan pada wajahnya yang memukau dan membuatnya lebih mengharukan. Lin Bai tanpa sadar melangkah mundur untuk memberi mereka jarak dan ruang yang cukup, tetapi dia tidak punya pilihan selain tersenyum pahit di dalam hatinya dan menunjukkan cintanya sepanjang hidupnya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah memakan makanan anjing sekarang. Feng Yiren adalah satu-satunya putri pemilik Villa Feng Shui saat ini. Pada tahun-tahun awal, karena sebuah kecelakaan, saya jatuh cinta pada Leng Xingguang pada pandangan pertama. Tetapi Leng Xingguang tahu bahwa jika dia lebih terlibat dengan Feng Yiren, dia pasti akan menyakitinya. Seperti yang dikatakan Leng Xingguang sendiri, cinta keluarga adalah racun yang mematikan bagi orang-orang Tuntian. Jika keluarga dan teman-temannya, istri dan putranya mati di tangan protos raksasa, itu akan lebih buruk daripada bunuh diri. Jadi cahaya bintang yang dingin selalu menjauhkan akal sehat, menjauh dari angin menurut orang-orang. Tetapi ini tidak hanya tidak menjauhkannya dari orang-orang Feng Yi, tetapi juga membuat orang-orang Feng Yi semakin bergantung pada cahaya bintang yang dingin. Ini juga sesuatu yang membuat Leng Xingguang bingung. Jelas bahwa dia telah dengan sengaja menjauhkan dirinya sendiri, tetapi mengapa Feng Yi masih menempel padanya? Cinta adalah hal yang luar biasa. Kakak Lin dan aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Kau kembalilah terlebih dahulu. Kau tidak perlu mengikutiku. Cahaya bintang yang dingin menyinari wajah, dingin terhadap angin menurut orang-orang. Di matanya, beberapa dari mereka bahkan menatapnya dengan air mata. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku akan menjaganya. Aku tidak akan keluar dan mengganggunya. Lin Bai muncul dengan senyuman. Suara, kakak ipar, membuat angin tersenyum sesuai dengan air mata orang-orang. Dia mendongak, dan wajah putihnya memerah dengan awan kemerahan, seperti apel matang, dengan aroma buah yang menawan. Baiklah kalau begitu, kau kembalilah lebih awal. Ini adalah kota bintang, wilayah sekte bulan jahat. Jangan berjalan-jalan, agar tidak membuat sekte bulan jahat tidak senang. Aku akan kembali terlebih dahulu.
Angin menurut orang itu berwajah merah, Jiao Didi mempercayakan dua kata, berbalik dan dengan cepat menghilang di bidang penglihatan Lin Bai dan Leng Xingguang. Melihat angin sesuai dengan sosok orang yang pergi, cahaya bintang dingin menggelengkan kepalanya tanpa daya, apa yang kamu bicarakan? Lin Bai berkata sambil tersenyum, jadi, kamu tidak ingin bertanggung jawab. Tentu saja, tetapi itu melibatkan terlalu banyak sebab dan akibat. Mungkin dia akan terlibat olehku. Cahaya bintang dingin ingin berbicara dan berhenti, tetapi matanya tidak berdaya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku takut jika kamu begitu terasing darinya, dia akan membenci karena cinta. Pada saat itu, kamu akan mati di tangan seorang wanita tanpa bantuan protos raksasa. Tidak terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam, tidak ada kata terlambat bagi seorang wanita untuk membalas dendam. Lin Bai berjalan mendekat dan menepuk bahu Leng Xingguang, lalu berkata sambil tersenyum, lagi pula, meskipun kita menderita nasib malang klan Tuntian, sudah menjadi sifat manusia untuk mencintai pria dan wanita. Jika kita bahkan tidak memiliki perasaan ini, bukankah kita benar-benar monster? Aku bisa melihat bahwa Feng Yiren adalah gadis yang baik. Jangan menyesalinya sebelum kamu merindukannya. Mata bintang yang dingin itu memancarkan sinar cahaya kecil, tetapi dengan sangat cepat dan redup, tunggu aku memikirkannya. Dia telah memutuskan untuk memulai perjalanan mencari tanah klan Tuntian sesegera mungkin. Selama dia dapat menemukan tanah itu, kerabat dan teman-temannya akan terlindungi. Ayo pergi dulu. Jika tidak, kita tidak akan menemukan 8 orang itu. Lin Bai berkata perlahan, sosoknya melintas dan menghilang di jalan yang panjang. Cahaya. Bintang yang dingin itu berbalik dan menghilang. Ketika mereka muncul di sini, mereka sudah berada di tepi kota bintang, melihat 8 orang berjalan di tengah malam dan puncak Gunung Dewa Bulan di kejauhan. Apa yang mereka lakukan di Gunung Bulan? Lin Bai dan Leng Xingguang memiliki pertanyaan ini di dalam hati mereka. Selama tahap pembukaan pesta bulan jahat, setiap prajurit dapat memasuki kota bintang untuk mengamati upacara, tetapi prajurit dapat berjalan di sekitar Gunung Dewa Bulan sesuka hati. Jika dia tertangkap oleh sekte bulan jahat, itu adalah dosa besar. Mereka saling memandang dan mengikuti 8 orang itu dengan tertib, mencoba melihat apa yang ingin mereka lakukan. Tidak menyenangkan untuk menerobos masuk ke Gunung Dewa Bulan. 8 orang itu tampaknya sangat akrab dengan Gunung Dewa Bulan, dengan terampil menghindari semua jenis batasan dharma, berpindah-pindah di antara gunung-gunung. Itu seperti orang-orang di dalam sekte bulan jahat. Apakah kita terlalu curiga? Ketika Leng Xingguang menemukan bahwa mereka akrab dengan Gunung Dewa Bulan, dia diam-diam berpikir apakah itu orang yang diajarkan oleh bulan jahat. Lin Baigang baru saja menjawab, tiba-tiba menyadari ada seseorang di belakang, menarik cahaya bintang dingin ke hutan berikutnya. Di hutan lebat, ada berkas susunan dharma dari sekte bulan jahat. Pada saat ini, tubuh Lin Bai menelan buah surga, dan metode rahasia roh bela diri terungkap. Dia diam-diam menerobos susunan dan masuk dengan cahaya bintang dingin. Ketika Lin Bai dan Leng Xingguang baru saja bersembunyi, beberapa sosok dengan cepat melintas di antara pegunungan dan menghilang dalam kegelapan. Saya khawatir itu tidak seperti orang-orang dari sekte bulan jahat. Jika mereka adalah pengikut sekte bulan jahat, mereka tidak perlu begitu tertutup, kata Lin Bai dengan suara rendah. Bab 4657 Puncak Songyun. Setelah 2 kelompok prajurit aneh itu pergi, Lin Bai dan Leng Xingguang keluar dari hutan. Susunan dharma di hutan pegunungan di belakang terhubung lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah caramu menelan surga. Bisakah kau menghancurkan susunan dharma dengan diam-diam? Leng Xingguang menatap hutan pegunungan di belakangnya dan bertanya pada Lin Bai. Lin Bai mengangguk tanpa suara dan tidak banyak bicara. Setelah setiap prajurit membangkitkan jiwanya, ia secara alami akan membangkitkan jiwanya. Setelah peleburan roh bela diri menjadi buah dao, metode rahasia menjadi metode Dao. Sejauh ini, Lin Bai telah membangkitkan 3 jenis Taoisme, pencarian jiwa, melanggar larangan dan menghentikan pertempuran. Pencarian jiwa, Anda dapat membaca memori kehidupan seorang prajurit. Melanggar larangan dapat menghancurkan semua susunan dharma antara langit dan bumi. Zige, dapat menghancurkan bila apapun. Di antara 3 metode Tao, Lin Bai paling banyak menggunakan untuk melanggar larangan. Dengan peningkatan kultivasi, Lin Bai menemukan bahwa metode rahasia, pencarian jiwa, juga memiliki banyak kelemahan. Jika Lin Bai menyalahgunakan,
metode pencarian jiwa, semakin banyak kenangan yang dilihatnya, ia akan merasa bingung antara ingatannya dan ingatan orang lain. Terkadang Lin Bai tidak dapat membedakan ingatan mana yang menjadi miliknya dan mana yang menjadi milik orang lain. Kemudian, Lin Bai secara bertahap melepaskan ketergantungannya pada metode pencarian jiwa Daofa untuk menghindari serangan Daofa dan kebingungan kesadaran. Lin Bai jarang menggunakan metode itu untuk menghentikan pertarungan. Karena Lin Bai tahu bahwa setiap senjata ajaib dibuat oleh seorang pejuang sepanjang hidupnya. Khususnya untuk Jian Xiu, jika pedangnya hancur, itu seperti membunuhnya sekali. Oleh karena itu, jika Lin Bai tidak bertemu musuh hidup dan mati, ia tidak akan mudah bertarung. Lin Bai menggunakan sebagian besar dari mereka. Dengan peningkatan kultivasi, teknik menahan susunan Dharma semakin banyak digunakan dalam seni bela diri dan Taoisme. Seni bela diri tertutup di alam liar, sehingga mereka perlu mengatur susunan pertahanan. Keluarga dan klan perlu mengatur susunan pertahanan. Untuk melakukan percakapan rahasia dengan orang-orang, kita perlu mengatur susunan kedap suara. Oleh karena itu, melanggar jalan terlarang membuat Lin Bai menggunakannya dengan sangat jelas. Jalan pencerahan setiap orang berbeda-beda. Jalan Lin Bai cenderung bersifat tambahan, sementara jalan orang lain mungkin terkait dengan jenis serangan. Leng Xingguang juga merupakan anggota klan Tuntian, tetapi Lin Bai tidak tahu apa Taoismenya. Lin Bai dan Leng Xingguang bersembunyi di kegelapan Gunung Dewa Bulan, mengejar jejak sekelompok orang dan secara bertahap menuju ke kedalaman Gunung Dewa Bulan. Hutan pegunungannya lebat dan pepohonannya menjulang tinggi. Aliran sungai pegunungan, jalan kuno yang berkelok-kelok, tanaman merambat yang tergantung di pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, dan kabut dingin yang menggulung. Semuanya memiliki matriks yang normal. Jika orang yang tidak mengenal tempat ini melangkah, mereka akan menyentuh susunan Dharma di Gunung Dewa Bulan dan terdeteksi oleh seni bela diri Sekte Bulan Jahat. Lin Bai dan Leng Xingguang hampir menyentuh susunan Dharma beberapa kali. Untungnya, Lin Bai menjalankan Dharma sepanjang waktu, menghindari susunan Dharma berulang kali. Namun, orang-orang misterius itu tidak mengikuti cara Lin Bai. Mereka berlari sepanjang jalan, tetapi mereka tidak menyentuh formasi Fa. Ini mengejutkan Lin Bai dan Leng Xingguang. Mereka tidak memiliki Taoisme saudara Lin, tetapi mereka dapat berjalan di tanah di Gunung Dewa Bulan dengan susunan Dharma yang padat. Tampaknya meskipun mereka bukan orang-orang dari Sekte Bulan Jahat, mereka juga sangat mengenal Gunung Dewa Bulan. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Leng Xingguang mendongak ke medan di sekitarnya dan berkata dengan lembut, bahkan para pengikut Sekte Bulan Jahat, aku khawatir mereka tidak begitu mengenal Gunung Dewa Bulan. Selain itu, di sini aku telah sampai di kedalaman Gunung Dewa Bulan. Itu adalah area terlarang bagi para pengikut Sekte Bulan Jahat biasa. Mereka begitu mengenal area terlarang Gunung Dewa Bulan. Lin Bai dan Leng Xingguang tidak terlalu dekat, tetapi tetap menjaga jarak yang aman. Lin Bai membuka mata Sura, dan Leng Xingguang juga mengoperasikan pupil mata. Dalam kegelapan, di pegunungan dan hutan yang dalam, semua orang menunjukkan kemampuan mereka. Di pegunungan Gunung Dewa Bulan yang megah, sebuah gunung tiba-tiba muncul, memancarkan fluoresensi di malam hari, seolah-olah ada seorang abadi yang tinggal di atasnya. Di mana tempat ini? Lin Bai merasa bahwa sekelompok orang memasuki gunung, dan segera menghilang. Leng Xingguang mengecilkan matanya dan melihat gunung di depan. Dia datang ke kaki gunung dan menemukan lengkungan prasasti batu, yang bertuliskan, Puncak Songyun. Songyun Feng. Leng Xingguang berkata dengan suara rendah, ini adalah kediaman Li Songyun, tetua gerbang dalam Sekte Bulan Jahat. Ada banyak tetua gerbang dalam di Sekte Bulan Jahat, tetapi tidak semua tetua gerbang dalam dapat memiliki gunung independen sebagai tempat tinggal. Di Sekte Bulan Jahat, metode kultivasi terkait erat dengan status. Semakin maju kultivasi, semakin tinggi statusnya. Jelas bahwa tetua gerbang dalam yang dapat memiliki gunung independen sebagai tempat tinggal di Sekte Bulan Jahat harus memiliki status tinggi di Sekte Bulan Jahat. Li Songyun juga merupakan orang yang terkenal di Siyiwe Qianzu. Ketika dia masih muda, dia bergabung dengan Sekte Siyiwe atas nama kejeniusan yang tak tertandingi. Dalam beberapa ratus tahun, dia berhasil menembus ranah Taoisme dan Dewa, dan kemudian dia terjebak di puncak Taoisme dan Dewa. Dia tidak dapat melangkah lebih jauh selama ribuan tahun. Suatu ketika di perjamuan bulan jahat, Li Songyun menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama dan memenangkan tempat pertama dalam daftar Sekte Bulan Jahat. Kemudian, terungkap bahwa Li Yun secara resmi menjadi murid Sekte Songxi.
Karena dia telah terperangkap di ranah Tao dan Dewa selama bertahun-tahun dan tidak dapat menerobos, dia menyatakan bahwa dia telah menutup diri. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini dengan Li Songyun? Leng Xingguang terkejut. Li Songyun telah menutup diri selama bertahun-tahun. Dia telah lama acuh tak acuh terhadap urusan dunia dan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Mengapa target orang-orang ini adalah Li Songyun? Tiba-tiba, Lin Bai merasakan susunan Dharma menyelimuti puncak Songyun. Tidak, itu bukan fazen. Itu adalah perbatasan. Perbatasan adalah semacam matriks normal. Namun, perbatasan lebih kuat daripada susunan normal, dan pengaturannya sangat rumit. Biasanya, penyihir susunan akan membakar pesona menjadi senjata ajaib terlebih dahulu. Jika perlu, ia hanya perlu mengaktifkan senjata ajaib untuk membuka pesona tersebut. Salah satu keuntungan terbesar dari Jieji dan Fazen adalah keduanya kuat dan memiliki efek mengisolasi dunia. Di luar batas, di dalam dan di luar, termasuk dunia yang berbeda. Namun, ada juga kelemahan besar, yaitu, perbatasan tidak memiliki sarana serangan apapun. Satu sisi kaca, seperti pelat transparan, menutupi Song Yunfeng. Sebelum perbatasan jatuh, Lin Bai dan Leng Xingguang tidak berada di puncak Songyun, jadi mereka berdua mengulurkan tangan dan menyentuh tirai cahaya transparan perbatasan. Puncak Songyun di perbatasan masih sepi seperti tahun-tahun sebelumnya. Lampu-lampu di istana jerami berkibar. Dari waktu ke waktu di pegunungan, ada burung-burung indah yang berkicau. Bisakah kamu menghancurkan penghalang? Cahaya bintang dingin mencoba 2 kali, tidak menembus batas, lalu bertanya pada Lin Bai. Tanpa berkata apa-apa, Lin Bai menggunakan metode menelan surga untuk mengumpulkan pedang hitam. Dia dengan lembut menggores batas, dan batas itu membelah celah sepanjang 3 meter. Leng Xingguang berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar iri dengan metode ini. Dengan gemuruh kekaguman, Leng Xingguang dan Lin Bai melangkah ke batas dan ke puncak Songyun. Tiba-tiba, gelombang kekuatan besar menyebar dari puncak Songyun. Lin Bai dan Leng Xingguang mendongak dengan heran. Puncak Songyun, yang telah lama sunyi, kini terbakar. Beberapa sosok berkelebat dalam kegelapan. Cahaya dari tabrakan senjata Tao menerangi separuh langit. Berdiri di luar perbatasan, Song Yunfeng terdiam selama bertahun-tahun. Bisa sampai di perbatasan, Song Yunfeng sudah menjadi lautan api. Mereka mulai. Mengapa target mereka adalah Li Songyun? Cahaya bintang dingin terkejut. Meskipun dia tidak mengenal para ahli dari Sekte Bulan Jahat, dia tahu dari Leng Xingguang bahwa sepertinya Li Songyun telah menutup diri selama bertahun-tahun, dan dia tidak peduli dengan dunia, dan dia tidak akan memprovokasi banyak musuh. Mengapa orang-orang ini menemukan Li Songyun? Siapa yang begitu berani untuk berani mencabut giginya? Bab 4658, Awan tidak dapat diprediksi. Lin Bai dan Leng Xingguang saling berpandangan. Mereka menyembunyikan napas mereka, melarikan diri dari pegunungan dan diam-diam mendekati tempat perang. Di bagian tengah dan atas puncak Songyun, beberapa istana telah berubah menjadi abu terbang dalam kobaran api. Seorang pria berpakaian hijau, memegang pedang panjang, berdiri menyendiri di malam hari. Angin gunung bertiup, meniup rambut dan pakaiannya. Wajahnya dingin, matanya dingin, dan ada kebanggaan yang tak tertandingi di antara kedua alisnya. Dia tidak terlalu tua, dia tampaknya berusia awal 30-an. Orang-orang yang mengepung pria berpakaian hijau itu adalah orang-orang aneh yang pernah dilihat Lin Bai dan Leng Xingguang sebelumnya. Mereka semua memiliki susunan dharma khusus untuk menutupi wajah dan napas mereka. Bahkan jika bertatap muka, mereka tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Memang benar bahwa Li Songyun, yang dulunya terkenal di dunia, diserang oleh kita, tetapi dia dapat melawan dalam sekejap dan membunuh beberapa dari kita. Di antara banyak orang misterius yang mengelilingi Li Songyun, salah satu dari mereka saat ini mendengar suara cibiran dingin. Kedengarannya seperti orang tua. Siapa yang kau tunggu? Beraninya kau membuat masalah di Sekte Bulan Jahatku. Pria berbaju hijau, Li Songyun, tampak dingin. Bahkan dalam menghadapi pengepungan puluhan orang, dia tetap tidak takut. Wajahnya tenang dan kalem, dan pedangnya dingin. Hei, tidak masalah siapa kami. Tujuan kami di sini sangat sederhana. Kami hanya ingin meminta saudara untuk menyerahkan barang-barang itu. Suara tua itu terdengar lagi, tidak dapat mengatakan siapa yang berbicara. Suara itu bergema di hutan pegunungan yang kosong dan dalam. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apa itu?
Li Songyun mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Sekarang, saudara, tidak baik berpura-pura menjadi orang bodoh. Kami telah mendapatkan informasi yang tepat bahwa Sekte Bulan Jahat telah mengumpulkan banyak harta secara diam-diam dan berencana untuk mengirimkannya kepada seorang tetua Qi Tianzong. Di antara harta-harta ini, kami lebih suka satu. Silakan serahkan. Suara tua itu terdengar, dan ada sedikit nada mengejek dalam nadanya. Mata Li Songyun berkilat dan alisnya yang tajam memperlihatkan ketajamannya. Apakah kamu dari keluarga Li di Yunling? Suara tua itu bertanya, bagaimana aku bisa melihatnya? Kalau tidak, Li Baozong berkata, bagaimana kami bisa mengirimmu ke Tianleng? Para pencuri dari keluarga Li di Yunling benar-benar berani. Untuk membunuhku, mereka membuat perbatasan. Tetapi bahkan jika kamu membunuh kami, apakah Sekte Bulan Jahat akan menyerah pergi ke Qi Tianzong? Bukankah Sekte Bulan Jahat akan mengirim ahli lainnya ke Qi Tianzong? Li Songyun mencibir dengan jijik, kalian telah lama merencanakan untuk menggantikan Sekte Bulan Jahat dan menguasai 1000 negara bagian Bulan Jahat. Sayangnya, mimpi ini hanya bisa ada dalam mimpi. Sekte Bulan Jahat tidak akan membiarkan kalian, keluarga Li di Yunling, menempati sarang burung murai. Suara tua, hei, apapun yang kalian pikirkan, berikan padaku. Jika kalian menginginkan harta karun, kalian harus meminta pedang di tanganku terlebih dahulu. Alis pedang Li Songyun terangkat, dan pedangnya memotong ujung pedang, bertarung dengan puluhan prajurit. Dalam sekejap, pertempuran sengit di Songyun Feng dimulai. Kekuatan sihir, cahaya sihir, terus-menerus bertemu. Li Songyun layak menjadi orang kuat yang telah terkenal sejak lama. Dia telah mampu melawan puluhan prajurit dengan kekuatan satu orang, tetapi dia tidak tertinggal. Biarkan dia menemukan beberapa kesempatan untuk membunuh beberapa master. Tersembunyi dalam kegelapan, Lin Bai dan Leng Xingguang mendengarkan percakapan mereka. Itu keluarga Li di Yunling. Sepertinya Sekte Bulan Jahat juga tahu bahwa keluarga Li di Yunling diam-diam menghubungi orang kuat Qi Tianzong, dan ingin diam-diam memotong Hu dan mengacaukan rencana keluarga Li di Yunling. Selama Sekte Bulan Jahat dapat menstabilkan Qi Tianzong untuk jangka waktu tertentu, Sekte Bulan Jahat secara alami akan membebaskan tangannya untuk berurusan dengan keluarga Li di Yunling. Karena alasan ini, keluarga Li di Yunling tidak ragu untuk mengambil risiko besar untuk membunuh Li Songyun. Mata bintang dingin itu menyusut, dalam hati ada tebakan gelap. Namun tebakannya segera dibalikkan oleh Lin Bai. Tidak, itu bukan dari keluarga Li di Yunling. Lin Bai segera menggelengkan kepalanya, seperti yang dikatakan Li Songyun, membunuhnya sendiri tidak dapat mengubah rencana Sekte Bulan Jahat. Ketika Li Songyun meninggal, Sekte Bulan Jahat secara alami akan mengirim prajurit lain ke Qi Tianzong. Dan bahkan jika keluarga Li di Yunling tahu bahwa Sekte Bulan Jahat ingin menghubungi para prajurit Qi Tianzong, mereka tidak akan begitu khawatir. Mereka bisa menunggu sampai Li Songyun meninggalkan Sekte Bulan Jahat dan membunuh Li Songyun di luar Gunung Dewa Bulan. Mereka tidak perlu memasuki Gunung Dewa Bulan untuk membunuhnya. Ketika Leng Xingguang mendengar analisis Lin Bai, dia langsung mengerutkan kening dan merasa ada beberapa kebenaran. Kalau begitu, itu agak membingungkan. Apa yang dicari orang-orang ini? Apakah Anda bersedia mengambil risiko sebesar itu dan datang ke Gunung Bulan untuk merebut harta karun itu? Li Songyun menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan bahkan membunuh beberapa ahli, tetapi dia tidak tahan dengan pihak lain, ada banyak orang dan Li Songyun terluka di banyak tempat. Ketika dengungan dingin datang, Li Songyun menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat seorang pria misterius dengan kabut hitam naik turun, mengembun menjadi cakar hitam, mencabik-cabiknya ke arah Li Songyun. Cahaya bintang yang dingin menyinari matanya dan berkata dengan ngeri, Zhou Yu adalah tangan ajaib. Itu adalah sisa dari istana iblis Zhou Yu. Wajah Lin Bai penuh dengan tanda tanya. Apa itu istana iblis Zhou Yu? Namun, dengan 9 tuanmu, milik pria misterius Si yang ditampilkan, situasi Li Songyun berubah menjadi penurunan tajam. Dia dipukul mundur dan memuntahkan darah. Ribuan cakar menyerang Li Songyun. Dia tidak bisa menghindar. Salah satu lengannya robek dan darahnya tumpah ke seluruh langit. Kejahatan istana iblis Zhou Yu. Li Songyun menggertakkan giginya dan meraung dengan mata merah darah. Di mana benda-benda itu? Pria misterius itu membentak. Li Songyun telah melihat bahwa dia bukanlah lawan dari pria ini. Dia mengalihkan pandangannya dan tidak terlibat dengan orang-orang ini. Dia bergegas keluar puncak Songyun. Dia menebas dengan pedang dan ingin menerobos batas untuk melarikan diri. Namun,
Keterampilan pedangnya jatuh di perbatasan. Itu hanya gelombang yang tidak menembus batas. Asap hitam berubah menjadi cakar iblis, mengejar Li Songyun, membuat Li Songyun melolong. Tak lama kemudian, Li Songyun jatuh dari udara dan jatuh ke hutan, sekarat. Lin Bai dan Leng Xingguang saling memandang. Leng Xingguang bertanya, apakah kamu ingin melakukannya? Jika tidak, Li Songyun pasti akan mati hari ini. Lin Bai bertanya, apa pengaruh istana sihir Jeoyu? Leng Xingguang berkata, dia pernah mendominasi sekte masa kejayaan di wilayah timur dunia iblis, tetapi para pengikut istana iblis Jeoyu bertindak kejam dan haus darah. Dalam kemarahan, mereka memurnikan ratusan juta makhluk, memurnikan harta, dan melakukan kejahatan keji di wilayah timur. Akhirnya, banyak sekte di wilayah timur bergabung bersama untuk bertarung selama beberapa tahun, hanya untuk menghabisi istana iblis Jeoyu. Tetapi itu terjadi 100.000 tahun yang lalu, tetapi aku tidak menyangka bahwa istana sihir Jeoyu bangkit kembali 100.000 tahun yang lalu. Setelah jatuhnya istana sihir Jeoyu, Qi Tianzong dan negara bagian Chu yang agung memanfaatkan kesempatan untuk bangkit. Jika tidak, Qi Tianzong dan negara bagian Chu yang agung tidak akan menjadi sekte yang paling makmur. Mata Lin Bai berbinar, kedengarannya istana sihir Jeoyu bukanlah hal yang baik. Leng Xingguang berkata, gaya mereka kejam dan tidak berperasaan. Mereka melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Semua murid kejam, bahkan jika mereka adalah kerabat dekat. Bila perlu, mereka akan tanpa ampun. Bab 4659, Istana Iblis 9 Neter. Di dunia lama dunia iblis, banyak sekte dan keluarga kuno dan kuat lahir. Misalnya, sekte Sura, yang terkenal dengan Mata Sura, dulunya adalah salah satu sekte paling makmur di wilayah timur dunia iblis, tetapi dihancurkan oleh sekte boneka sihir. Sejarah istana sihir Jeoyu sangat terpencil. Hanya dari buku-buku kuno saya menemukan beberapa bintang. Menurut legenda, istana iblis Jeoyu adalah sekte kuno yang telah diwariskan selama 500.000 tahun. Pada puncaknya, ada banyak murid terdaftar di bawah sekte tersebut, termasuk lebih dari 100 juta murid dari luar, puluhan juta dari dalam, jutaan dari inti dan 100.000 dari kerabat. Perlu disebutkan bahwa semua murid berada di puncak Tao. Istana Iblis Jeoyu kejam dan kejam. Itu mendominasi dan kejam. Jika Anda menyukai pengetahuan unik dari sekte itu, Anda datang untuk memintanya secara langsung. Jika tidak diberikan, maka akan hancur. Namun, karena potensi besar istana sihir Jeoyu, banyak keluarga lemah berani marah dan tidak bisa berkata apa-apa, sehingga mereka hanya bisa membiarkan istana sihir Jeoyu sengsara. Bahkan sekte Dewa Tujuh Malam dan Gunung Wansheng harus mundur ketika istana sihir Jeoyu berada di puncak kejayaannya. Istana sihir Jeoyu merajalela di wilayah timur, dan bertindak gegabah, yang membuat orang marah dan orang marah. Itu karena istana sihir Jeoyu, untuk memurnikan senjata ajaib, telah membuat ratusan juta prajurit di suatu wilayah hidup. Setelah berita itu menyebar, prajurit wilayah timur meledak marah dan mencela istana iblis Jeoyu karena melanggar hukum. Bahkan para prajurit wilayah barat, utara, dan selatan memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka, mencela istana iblis Jeoyu karena kecerobohannya. Akibatnya, negara bagian Chu dan Qi Tianzong diam-diam bergabung dengan sekte Dewa Tujuh Malam dan sekte Gunung Wansheng untuk mengibarkan panji kebenaran di wilayah timur dan melancarkan pembunuhan menyeluruh terhadap istana sihir Jeoyu. Dikatakan bahwa perang itu berlangsung selama 20 tahun. Wilayah timur diselimuti pertumpahan darah, dan para prajurit mati setiap saat. Darah mengalir ke sungai dan tulang-tulang menumpuk menjadi gunung. Setelah 20 tahun pertempuran, semua murid istana Jeoyu terbunuh. Qi Tianzong dan negara Chu juga diakui oleh para prajurit di wilayah timur karena mereka memimpin dalam membunuh istana sihir Jeoyu. Setelah runtuhnya istana sihir Jeoyu, Qi Tianzong dan negara Chu menjadi salah satu sekte paling makmur di wilayah timur. Kemudian, Qi Tianzong, bersama dengan negara Chu, Qi Shenzong, dan Wan Shengshan, mengeluarkan perintah perburuan Wanian, bersumpah untuk memburu sisa-sisa kejahatan istana sihir Jeoyu sampai ke ujung bumi, bahkan jika mereka dibunuh sampai ke ujung dunia, mereka tidak akan mentolerirnya. Setelah 20 tahun berjuang keras, gerbang istana sihir Jeoyu hancur. Setelah 30.000 tahun pengejaran dan pembunuhan, istana iblis Jeoyu benar-benar menghilang dari panggung wilayah timur dunia iblis. Namun bahkan sekarang, sudah hampir 100.000 tahun sejak hilangnya istana iblis Jeoyu,
tetapi setiap kali seseorang menyebut sekte ini, itu hanya omong kosong belaka. Di dunia iblis, rentang hidup seorang pejuang di alam Tao dan Dewa adalah sekitar 5.000 hingga 8.000 tahun. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa bahan alam dan harta tanah untuk melengkapi Shou Yuan, Anda dapat hidup 1.000 atau 2.000 tahun lagi. Hampir setiap pendekar di alam Tao dan Dewa dapat hidup lebih dari 10.000 tahun. 30.000 tahun pengejaran dan pembunuhan hampir sama dengan 3 generasi waktu sebelum istana iblis Jiuyu hancur total. Keluarga ini kedengarannya bukan hal yang baik. Mendengar perkenalan Leng Xingguang, wajah Lin Bai menunjukkan jejak kekejaman. Leng Xingguang mendengus dingin, itulah kodrat. Murid-murid istana iblis Jiuyu menganggap semua makhluk hidup di dunia ini sebagai rumput dan sawi. Mereka dingin, tanpa ampun, kejam, dan kejam. Mereka dibenci oleh para ahli bela diri di dunia iblis. Jika istana iblis Jiuyu benar-benar mati dan hidup kembali, aku khawatir wilayah timur dunia iblis tidak akan damai lama. Li Songyun menunjukkan kekuatannya yang besar dan membunuh sebagian besar orang yang mengepungnya. Hari ini, hanya 3 orang misterius yang selamat, tetapi Li Songyun terluka parah oleh keterampilan unik istana sihir Jiuyu, dan tidak memiliki kekuatan tempur. Jika Lin Bai dan Leng Xingguang berdiri, Li Songyun pasti akan mati. Meskipun aku tidak menyukai sekte bulan jahat, aku lebih membenci seni bela diri di istana sihir Jiuyu. Jika kau membiarkanku memilih antara sekte bulan jahat dan istana sihir Jiuyu, aku akan membantu sekte bulan jahat menghancurkan istana sihir Jiuyu. Cahaya. Bintang dingin segera berdiri. Setelah mengatakan semua itu, dia sudah berniat untuk bergerak. Itulah sifatnya. Lin Bai segera berkata, meskipun dunia seni bela diri sangat kejam, terutama di dunia iblis, dunia ini dingin dan tidak berperasaan, tetapi juga tidak dapat mentolerir klan yang tidak patuh hukum, makhluk yang suka membunuh. Membalas kebaikan dengan kebaikan, mengeluh dengan dendam, membunuh orang untuk membayar nyawa mereka, membayar utang mereka adalah samsara sebab akibat alami. Jika kita menindas orang lain, menindas yang kecil, menindas yang lemah, dan mengabaikan nyawa mereka, itu pasti bukan perbuatan kita, juga bukan perbuatan kita dengan seni bela diri. Warna ketegasan berkelap-kelip di mata Lin Bai. Di dunia seni bela diri dan Taoisme, orang-orang bertarung setiap hari. Setiap hari, orang-orang jatuh. Tetapi apakah itu di dunia kuno, atau di dunia roh, atau di dunia iblis, jika Anda ingin membunuh orang, Anda juga memerlukan alasan yang terbuka dan jujur. Jika Anda membunuh sejumlah besar makhluk sesuka hati, itu juga akan menyebabkan kejahatan. Apa perbedaan antara haus darah dan binatang? Tetapi Lin Bai masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya saat ini, yaitu, apa yang dicari oleh sisa-sisa kejahatan dari istana iblis Jiuyu. Mereka mempertaruhkan diri untuk membunuh Li Songyun di Gunung Yuesen. Mereka pasti memiliki tujuan yang lebih besar. Jadi, apa yang mereka cari? Apa itu? Apakah itu sepadan? Di langit bulan, pria misterius dengan kabut hitam di sekujur tubuhnya melambaikan tangannya dan membunuh Li Songyun satu persatu. Bunuh aku, kau tidak akan pernah menemukan benda itu seumur hidupmu. Li Songyun ketakutan setengah mati dan menggeram. Suara ribuan cakar datang ke Li Songyun, tetapi ujung-ujung jari yang tajam berhenti di depan mata Li Songyun. Jika mereka mencetak 1 poin, mereka dapat menembus mata dan kepala Li Songyun. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kau katakan padaku untuk menghindari rasa sakit kulit dan daging. Kata pria misterius itu sambil mencibir. Aku ingin hidup. Li Songyun melirik lengannya yang patah, dan kehilangan banyak darah, yang membuatnya kedinginan. Pria misterius itu berkata, ya, selama kau bersedia mengatakannya, aku berjanji untuk membiarkanmu hidup. Mengapa aku harus percaya padamu? Li Songyun duduk di tanah, matanya kosong, dan bertanya dengan lemah. Pria misterius itu berkata sambil tersenyum, aku bersumpah bahwa jika ada pelanggaran, langit akan menghancurkan bumi. Baiklah, kau bisa melakukannya, kata Li Songyun. Pria misterius itu menahan napas, bersumpah, dan kemudian bertanya, sekarang kau bisa mengatakannya. Li Songyun tertawa mengejek diri sendiri dan mengangkat tangan kanannya dengan gemetar, menunjuk ke belakang gunung, gua. Ketika pria misterius itu mendapatkan berita yang diinginkannya, dia tertawa dan berubah menjadi asap hitam dan langsung pergi ke belakang gunung. Ketika dia pergi, dia berkata, bunuh dia. Li Songyun meledak dalam kemarahan dan berteriak, kau tidak berjanji.
Aku berjanji, setan-setanku bersumpah bahwa aku akan membiarkanmu hidup, tetapi jika mereka tidak dapat membiarkanmu pergi, maka aku tidak tahu. Pria misterius itu pergi dengan penuh kemenangan. Kedua pria berpakaian hitam yang tertinggal bergegas ke Lee Song-yun. Dalam hatinya, Lee Song-yun sangat tertekan. Dia menyaksikan kedua pria itu saling membunuh. Dia mengatupkan giginya dan mengangkat pedangnya. Dia akan melawan dan bertarung sampai mati. Bab 4660 Aku ceroboh. Lee Song-yun berdiri dengan marah, memotong beberapa bilah pedang dengan pedang tajam di tangannya, dan memaksa mundur kedua pria yang menyerbu. Pada saat yang sama, dia bergegas ke perbatasan dengan kecepatan tercepat, mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, mencoba membelah perbatasan. Namun kali ini, dia gagal. Pedangnya, memotong perbatasan, hanya beriak, perbatasan masih stabil. Dalam keputusasaan, Lee Song-yun duduk dengan punggung bersandar pada tirai tipis perbatasan. Kedua pria berpakaian hitam datang dengan tergesa-gesa dan berkata sambil mencibir, ini adalah perbatasan yang disempurnakan oleh tetua Istana Iblis Jeoyu, belum lagi kultivasi puncak alam Tao Anda. Bahkan jika prajurit alam Tao Tai datang, dia tidak dapat menembus perbatasan. Yang lain berkata, sekarang dia telah memberitahu kita apa yang kita inginkan, jangan buang-buang napas. Bunuh dia untuk menghindari mimpi panjang. Sambil berbicara, mereka langsung bergegas ke Lee Song-yun. Lee Song-yun memejamkan mata dan menunggu untuk mati. Wajahnya pucat dan tak berdaya. Saat ini, napas dingin menyapu keluar dari hutan. Siapa itu? Kedua pria berpakaian hitam itu terkejut dan segera mundur. Mereka telah terjerat dengan Lee Song-yun untuk waktu yang lama di sini, dan persepsi pikiran mereka selalu dalam keadaan tersebar. Tanpa diduga, mereka belum menemukan orang lain di hutan pegunungan. Sekarang napas dingin ini datang. Jelas bahwa orang itu adalah orang kuat dengan kultivasi yang mendalam. Wajah putus asa Lee Song-yun menunjukkan sedikit kegembiraan dan melihat ke dalam hutan. Dalam kegelapan, kedua sosok itu keluar berdampingan. Mereka adalah Lin Bai dan Leng Xingguang. Formula musim gugur salju. Apakah kamu dari Villa Feng Shui? Kedua pria berpakaian hitam itu pergi dan mengenali asal-usul Leng Xingguang melalui Leng Xingguang. Beraninya kamu, sekte kelas terakhir di daerah kecil, bahkan berani mengurus istana sihir Jeoyuku. Kedua pria berpakaian hitam itu berteriak. Kapan bahkan tikus jalanan memiliki suara yang keras? Leng Xingguang mendengus dingin, dan wajahnya menunjukkan penghinaan. Saya telah mendengar bahwa para murid istana iblis Jeoyu memiliki keterampilan hebat untuk waktu yang lama. Saya sangat beruntung melihat mereka hari ini. Tentu saja, saya akan memahaminya. Sambil berbicara, Leng Xingguang terbang dan membunuh kedua orang misterius itu. Setiap gerakan cahaya bintang yang dingin memenuhi langit dengan es dan salju. Dalam sekejap, api yang menyala di puncak Songyun ditutupi dengan lapisan es dan salju. Semua pohon di gunung ditutupi dengan es. Bahkan api yang menyala terus menyala dan ditutupi dengan es. Kepingan salju jatuh dari langit, dan dunia diselimuti oleh suasana yang mati dan sunyi. Dan cahaya bintang yang dingin itu seperti satu-satunya makhluk hidup di dunia yang mati. Ketika dia bergerak, dia membawa tren umum dunia. Hutan bergetar karena hantaman. Kedua pria berpakaian hitam itu sangat takut sehingga wajah mereka memutih dan pupil mereka pecah. Mereka tidak berani menyentuh Leng Xingguang. Mereka mundur dengan cepat dan berputar bersama Leng Xingguang. Lin Bai mengeluarkan beberapa barang dan datang ke sisi Lee Song-yun. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu baik-baik saja, senior? Lee Song-yun menunduk melihat lukanya, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, aku tidak menyangka akan berakhir begitu menyedihkan. Untungnya, dia tidak mengkhawatirkan hidupnya. Leng Xingguang layak menjadi anggota klan Tuntian. Cara dan keterampilan seperti itu patut ditiru. Lee Song-yun menatap punggung Leng Xingguang, dan matanya penuh dengan rasa iri. Lee Song-yun telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak peduli dengan dunia, tetapi dia telah mendengar sedikit tentang nama Leng Xingguang. Awalnya, dia tidak mengenali Leng Xingguang, tetapi dengan Leng Xingguang yang bertarung melawan Leng Xingguang, dia tidak kalah, dan dia secara bertahap memiliki kecenderungan untuk menang. Pada saat itu, dia menebak bahwa orang di depannya pastilah jenius dari Villa Feng Shui. Lee Song-yun menghela nafas, dan alisnya penuh dengan kekhawatiran. Dia melihat kembali ke perbatasan di belakangnya dan berkata dengan suara dingin, jika tidak ada cara untuk menembus perbatasan, kita bertiga mungkin mati di sini. Lin Bai berkata, bukankah kamu memberi mereka apa yang mereka inginkan?
Selama mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak ingin tinggal di Gunung Dewa Bulan, dan mereka tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Dengan kekuatan Leng Xingguang dan aku, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menunda mereka sejenak. Li Songyun mendesah getir, jika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tentu saja mereka tidak ingin tinggal lebih lama. Sayangnya, tempat yang kuceritakan itu palsu. Mata Lin Bai membelalak dan wajahnya penuh kengerian. Baru saja, Li Songyun memaksa pria misterius itu untuk bersumpah, tetapi dia masih memberinya informasi palsu. Tidak ada apapun di gunung belakang, hanya susunan Dharma yang aku buat yang dapat menjebaknya untuk jangka waktu tertentu. Setelah beberapa saat, dia dapat merobek susunan Dharma dan menemukan bahwa tidak ada apapun di gua belakang. Pada saat itu, dia akan marah dan kembali. Kita bertiga akan mati dalam kemarahannya. Aku ingin mengusirnya dan mengambil kesempatan untuk merobek perbatasan dan melarikan diri. Tetapi aku tidak menyangka bahwa perbatasan itu begitu kuat. Itu adalah kecerobohanku. Mata Li Songyun bersinar dan dia tampak kesepian. Lin Bai melihat ke perbatasan di belakangnya dan tidak mengatakan apapun untuk sesaat. Dia tidak takut dengan perbatasan. Terlebih lagi, Lin Bai tidak takut dengan pria misterius itu. Jika dia benar-benar mendorongnya sampai akhir, Lin Bai akan merobek perbatasan. Pada saat itu, apa yang terjadi di puncak Songyun akan dirasakan oleh orang-orang kuat dari Sekte Bulan Jahat dalam sekejap, dan ketiga orang itu tidak akan memiliki tempat untuk melarikan diri. Namun, Lin Bai memiliki beberapa pemikirannya sendiri. Ngomong-ngomong, mengapa kalian menunggu tiga orang di puncak Songyun? Kapan kalian masuk? Li Songyun tiba-tiba teringat bahwa setelah perbatasan jatuh, orang-orang di luar tidak bisa masuk dan orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Kapan Lin Bai dan Leng Xingguang datang? Apa tujuan mereka ketika mereka datang ke Songyun Feng? Apakah sama dengan orang-orang misterius itu? Lin Bai menjelaskan, Leng Xingguang dan aku sedang minum-minum di Kota Bintang. Secara kebetulan, kami bertemu orang-orang ini. Melihat bahwa mereka memiliki niat buruk, kami mengikuti mereka secara diam-diam. Ketika mereka memasuki puncak Songyun, kami sudah masuk. Kami menemukan bahwa para pendahulu kami sedang bertempur dengan mereka. Kami ingin meninggalkan tempat ini untuk memberitahu orang-orang kuat dari Sekte Bulan Jahat, tetapi kami tidak menyangka akan terjebak oleh perbatasan. Kami tidak berani membuat pernyataan publik. Kami hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan. Jika kami tidak melihat para pendahulu kami terluka parah dan sekarat, kami tidak akan melakukannya dengan mudah. Lagi pula, pria misterius yang pergi ke gunung belakang, meskipun kultivasinya adalah puncak alam Tao dan Dewa, telah melangkah ke Tai dengan satu kaki. Leng Xingguang dan aku bukanlah lawannya. Kata-kata Lin Bai beralasan, dan Li Songyun mengangguk tanpa suara. Aku akan melihat apakah aku bisa menembus perbatasan. Lin Bai berpura-pura pergi ke tepi perbatasan, ingin menembus perbatasan, mencoba beberapa kali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Li Songyun perlahan-lahan meletakkan kebenciannya pada Lin Bai dan Leng Xingguang dan bertanya, apakah kamu tidak ingin tahu apa yang dicari oleh Istana Iblis Jeoyu di puncak Songyun? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Li Songyun bertanya, kenapa tidak? Lin Bai berkata, Istana Iblis Jeoyu bangkit kembali. Apa yang mereka cari pasti sangat penting. Ini sudah melibatkan pertikaian di atas ranah Tai Daoguo. Jika Leng Xingguang dan aku terlibat, itu bukan hal yang baik. Itu sudah jelas. Li Songyun menatap langit dan berkata dengan senyum masam, kalau saja aku bisa berpikir sepertimu saat itu, aku tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti ini hari ini.